Hai, minasan konnichiwa. Pada di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kala dan aspek yang ada dalam bahasa Jepang. Untuk video kali ini kita akan fokus terhadap kala terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita bisa lihat dulu daftar referensi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam materi hari ini. Baik, kita kembali ke pembahasan materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai kala. Untuk dapat membahas mengenai apa itu kala, tentu saja kita harus paham definisi dari kala itu sendiri. Nah, karena kita berbahasa ibu bahasa Indonesia, mari kita lihat terlebih dahulu definisi kala dari bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan KBBI, kita akan menemukan definisi yang ada seperti terlihat di sini. Disebutkan bahwa definisi dari kala adalah perbedaan bentuk verba untuk menyatakan perbedaan waktu. Baik, itu tadi dari bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bahasa yang sekarang sedang kita teliti, yaitu bahasa Jepang? Kalau kita coba ambil dari sisi bahasa Jepang, misalnya saya ambil dari Pak Deddy Sutedi di sini, di dalam bukunya beliau mengatakan bahwa jisei atau tensu adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas dengan bertitik tolak dari waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Baik, dari dua definisi ini kita sama-sama menemukan satu kata yang sama, yaitu kata waktu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kala itu mengenai kapan terjadinya suatu peristiwa. Maka dari itu kita bisa bermain dengan waktu di sini. Ya, jadi kala itu akan bermain dengan waktu karena kala tadi menyatakan waktu. Baik, kalau kita mencoba membagi waktu sebagaimana yang ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya secara umum, dan kita tahu ya dalam secara umum tentu hanya ada 3 titik waktu. Ada titik lampau, ada titik sekarang, dan ada titik mendatang. Lampau itu berarti sudah sesuatu yang sudah terjadi, sekarang berarti sesuatu yang sedang terjadi, dan mendatang berarti sesuatu yang belum terjadi. Atau kalau dalam istilah bahasa Jepang kita mengenal kako, genzai, dan mirai. Ini adalah pembagian jenis waktu atau kala yang sangat umum. Ada lampau, sekarang, dan mendatang. Namun dalam bahasa Jepang ini ada yang membagi tidak menjadi 3 titik seperti ini, melainkan 2 titik seperti ini. Kalau 3 tadi ini sangat umum ya, lampau, sekarang, dan mendatang, tapi ada juga yang membaginya seperti ini. Hanya ada lampau dan non lampau, kako dan hikako. Mengapa demikian? Nah, ini kita coba bahas di sini. Di bentuk lampau, kako ya, kita bisa tahu dengan jelas bahwasannya ciri penanda verba dalam bentuk lampau adalah ta, ya, atau mashita kalau dalam bentuk mas. Tapi intinya adalah ta. Ya, itu artinya lampau. Ketika ada verba menggunakan nani ta diakhiri dengan suara ta, kita tahu bahwa verba tersebut menyatakan kala lampau. Namun dalam suatu verba bahasa Jepang ya, ketika dia menggunakan bentuk kamus atau di sini saya tandai dengan ru, dia bisa menyatakan 2 hal. Dia bisa menyatakan genzai, sekarang, ataupun mirai, masa depan, mendatang. Jadi baik itu genzai maupun mirai, ketika saya menggunakan bentuk ru atau bentuk mas, itu akan menyatakan 2 hal yang sama. Jadi bisa genzai, bisa mirai. Nah, bagaimana cara membedakan antara genzai dan mirai? Salah satunya adalah menggunakan pola teiru. Gitu. Tapi kalau saya menggunakan ru saja untuk menyatakan yang genzai, yang sekarang, itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Dan itulah alasannya kenapa tadi sebelumnya ada yang mengklasifikasikan sebagai lampau dan non lampau saja, tidak seperti lampau, sekarang, mendatang. Karena memang bentuk ru itu sendiri bisa mewakili genzai maupun mirai.
Jadi kalau misalnya kita ambil contoh langsung, misal ada verba nonda, sudah minum, kita tahu dia lampau karena dia menggunakan bentuk lampau. Tapi kalau saya mengatakan nomu, maka itu punya dua makna. Antara saya sedang minum, aktivitas minumnya terjadi di sekarang, atau akan minum. Artinya saya belum minum sekarang, tapi nantinya akan minum, sesuatu yang belum terjadi. Itulah menyebabkan ada yang berpendapat hanya ada kako dan hikako. Lalu kalau hanya ada kako dan hikako, bagaimana membedakan antara yang genza dengan amirai? Yaitu dengan menggunakan pola teiru. Nah, jadi kita sudah dapat nih inti dari titik tadi, bahwasannya kalau yang lampau itu kita bisa gunakan ta, yang sekarang kita bisa gunakan teiru, dan yang mendatang kita bisa gunakan ru. Kita coba ambil lagi ke dalam contoh kalimat yang lebih valid ya. Contoh kalimat yang lebih sering kita dengar sehari-hari. Di sini ada kalimat yang pertama, kino gohan o tabeta. Lalu kalimat kedua, ima gohan o tabeteiru. Dan kalimat ketiga, ashita gohan o taberu. Kita dapat mengetahui kala dalam kalimat ini dengan mudah, karena kita dapat mengetahuinya langsung dari verbanya. Kita lihat di bentuk lampau dia menggunakan tabe ta, bentuk ta. Di yang sekarang dia menggunakan teiru, dan yang mendatang dia menggunakan taberu. Tapi selain dari verba tersebut, tentunya kita bisa melihat juga aspek lain yang ada dalam kalimat, seperti keterangan yang terdapat dalam kalimat tersebut. Masing-masing dalam ketiga kalimat ini terdapat keterangannya masing-masing pula. Yang pertama, misalnya di bentuk lampau, dia menggunakan keterangan kino, kemarin. Lalu di kalimat kedua menggunakan keterangan ima, sekarang. Dan kalimat ketiga menggunakan keterangan ashita, besok. Kino, ima, dan ashita merupakan meshi atau kata benda yang sekaligus menerangkan waktu. Kita tahu bahwasannya kino itu kemarin, maka lampau. Kita tahu bahwasannya ima itu sekarang, maka sekarang, dan ashita itu besok, maka mendatang. Jadi cara kita menentukan kala dalam suatu kalimat bisa yang pertama lewat verbanya, dan yang kedua bisa kita lihat konteksnya ataupun keterangan yang ada dalam kalimat tersebut. Namun ada dua poin yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teiru tadi. Misalnya, poin yang pertama, tidak selamanya kala sekarang atau kala yang sedang berlangsung itu dinyatakan dengan teiru. Ada kasus di mana dinyatakan dengan bentuk mendatang saja atau bentuk ru tadi. Jadi ketika saya menyatakan saya sedang minum air, itu ketika saya ucapkan mizo nomimasu, mizo nomu saja, itu oke, tidak masalah. Walaupun memang kalau kita mau kyochosu, mau menekankan bahwasannya sekaranglah saya sedang minum, maka kita bisa menggunakan pola teiru. Tapi kalau saya bilang nomu gitu, itu pun tidak masalah. Lalu yang kedua, tidak selamanya bentuk teiru menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Ada kasus di mana teiru itu untuk menyatakan keadaan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa teiru di situ menyatakan keberlangsungan atau menyatakan keadaan? Kita bisa mengetahuinya dari jenis verba itu sendiri. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, kita coba dulu untuk mengelompokkan jenis-jenis verba tadi. Yang pertama, kalau lampau kita bisa menggunakan ta. Kalau sekarang kita bisa punya dua pilihan ya, bisa pakai ru saja, bisa pakai teiru. Untuk lebih jelasnya tentu kita menggunakan teiru untuk menekankan sekarangnya, tapi kalau menggunakan ru pun tidak apa-apa. Dan untuk mendatang kita menggunakan ru. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi jenis verba. Tadi kita mengetahui ada suatu verba yang menyatakan keadaan dan ada suatu verba yang menyatakan aktivitas. Inilah yang menjadi poin dari dua poin tadi. Pada poin kedua tadi dinyatakan bahwa tidak selamanya bentuk teiru menyatakan sedang berlangsung. Ada kasus di mana untuk menyatakan keadaan.
Kita lihat di bagian verba yang menyatakan keadaan, di barisan atas ada kata aru, iru, sonzai suru, dekiru, dan lain-lain. Verba tersebut semuanya menyatakan keadaan, tapi dia tidak perlu dijadikan teiru. Sono mama begitu saja sudah menyatakan keadaan. Aru saja, iru saja, tidak perlu digantikan menjadi teiru lagi. Lalu lihat pada baris kedua, ada shinu, shiru, kogoro, shimaru, dan lain-lain. Verba ini juga menyatakan keadaan. Namun verba ini biasanya harus menggunakan teiru untuk menyatakan keadaan tersebut. Shinu, ketika sesuatu mati, kita tidak menggunakan shinda, tapi shinderu. Ketika menyatakan pintu tertutup gitu, dalam kondisi atau keadaan tertutup, kita tidak menggunakan shimaru saja, tapi shimateiru dan lain-lain. Dan yang di bawah kita menemukan verba yang menyatakan aktivitas gitu. Aktivitasnya ini memiliki batas akhir, maka dia bisa menggunakan yang 3 tadi, taberu, tabeteru, tabeta. Atau kalau dalam linguistiknya kita kenal istilah jotai doshi untuk yang keadaan, dan juga dosa doshi untuk yang menyatakan aktivitas. Baik, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton.